bersyukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita akan belajar dari awal dengan saat masuk hadiratmu, ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Bapa-Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dipadatkan syukur sebab Tuhan baik. Bapa-Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dipadatkan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul melalui Zoom di saat malam hari ini. Kiranya Engkau mari menolong dan memberkati setiap jaringan yang kami gunakan Tuhan. Biarlah ibadah di saat malam hari ini Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang melayani di saat malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, agar kami bisa melayani Engkau di saat malam hari ini dengan baik ya Tuhan. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa pakai hamba-Mu agar dia menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bisa menerima dan terapkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami di saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, siap untuk kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Kita bahagia bahwa di saat malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom media di saat malam hari ini. Kita naikkan pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, bersama saudara senang bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara senang. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan anak tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sangat
Sekali lagi hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semuanya. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara Bergandengan dan dengan tangan dalam kasih dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, terima kasih kita sudah bersorak-sorai dan memuji untuk Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu ku rindu kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, ku rindukan kau hadir di sini. Waktukan kesempatan kepada apa yang
Baik, terima kasih. Rohmu menurut Baik, terima kasih. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini Tuhan, di mana telah Tuhan menolong kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan setiap firman Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami, biar kami benar-benar hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan ibadahnya kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini yang telah diberikan kepada saya. Minta tolong, bisa nggak ini dipresentasi? Aku bisa presentasiin. Bisa Kak, sebentar ya. Oh ya. Oke, saya akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Foma Kedajibua. Saya berasal dari Nia Selatan, asli Gomo. Bapak mama saya dari Nia Selatan juga semuanya jadi asli Gomo. Ya. Sekarang saya stay di Bandung. Sekarang lagi kuliah di Jawa Tengah, STT Anugerah Indonesia. Sekarang saya lagi semester 7 dan sedang mempersiapkan judul. Sebelumnya minta dulu doa dari teman-teman juga supaya bisa menyelesaikan studi di tahun depan. Ya, tahun depan akan wisuda. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan pasti menolong. Amin. Apakah udah bisa saya presentasi ini? Sorry, mau tanya dulu. Ini cara presentasinya saya baru kali ini soalnya. Minta diarahkan dulu. Share screen Kak. Share screen. Oh. Oke. Udah bisa terlihat ya? Sudah. Sudah Kak. Oke. Ya. Sesuai dengan tema yang saya kasih sama operatornya itu, sebelumnya saya berterima kasih buat kepercayaannya sebagaimana telah dipercayakan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita. Di sini saya bukan untuk mengajar, tetapi kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, mungkin jika ada nanti kekurangan saya, kelemahan saya, mohon dimaklumi karena masih belajar. Oke, terima kasih. Ini presentasi saya sesuai dengan judul yang saya berikan, bahwa yang terutama dan yang paling utama. Ya, ini nama asli saya Foma Kedajibua. Sudah saya perkenalkan tadi bahwa saya berasal dari Nia Selatan. Oke. Sesuai judul yang saya sampaikan bahwa yang terutama dan yang paling utama. Apa itu yang terutama dan apa itu yang paling utama? Mari kita lihat bersama. Ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita bisa sama-sama melihatnya. Teman-teman bisa membacanya dan saya akan membacanya sendiri di sini, bisa menyimak masing-masing di Alkitabnya masing-masing. Nah, bisa dibaca juga dalam hati, biar saya baca sama kita ya. Oke, Lukas 10 ayat 38 sampai 42.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa seperti yang saya kasih di sini, bahwa kita akui sikap Maria dan Marta adalah baik adanya dalam menyambut Tuhan Yesus. Ya, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan cara mereka tersendiri. Nah, kalau kita membaca di ayat ini bahwa Maria dan Marta ini memiliki cara tersendiri dalam hal menyambut Yesus. Ya, kita lihat di sini ada yang saya kasih gambar di sini, Maria dan Marta bersama Yesus. Ya, Marta menyibukkan diri untuk menyiapkan segala sesuatunya, sementara Maria menyambut Yesus melalui kerinduannya akan ajaran Tuhan Yesus. Ya, seperti yang kita baca tadi bahwa Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, dia rindu mendengarkan ajaran dari Tuhan. Ya, sementara Marta, dia sibuk sekali untuk menyediakan segala sesuatunya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Namun, kebiasaannya dalam rumah seharusnya Maria ada bersama dengan Marta, mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, jadi seharusnya dalam rumah mereka, ya seharusnya dalam rumah, karena Maria ini adalah saudaranya Marta, jadi seharusnya mereka dalam rumah itu sama-sama sibuk, ya, sama-sama sibuk dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika ada tamu mereka. Tapi kita melihat tadi bahwa Maria sedang duduk santai, ya, duduk santai mendengarkan ajaran daripada Tuhan. Maria merindukan sekali bagaimana dia betul-betul memberikan dirinya menerima ajaran daripada Tuhan itu. Ya, wajar jika Marta protes. Namun kita melihat di sini Tuhan Yesus tidak mempersalahkan Marta ataupun Maria. Kita melihat bahwa Marta ini mempersalahkan, memprotes, ya, dia memprotes Tuhan, ya, karena sementara Maria sedang duduk santai. Nah, Marta yang kita lihat bahwa dia sibuk sekali, ya. Ini mungkin dalam rumah kita ketika ada tamu kita baru sibuk sana sini mempersiapkan apapun itu, ya. Ketika kita udah tahu ada tamu, ya, mungkin kalau ada tamu penting kita memberikan waktu kita, ya. Tapi kita melihat di sini, saya memberikannya pemahaman seperti ini supaya apa yang disediakan itu bahwa mempersiapkan waktu, ya. Kalau kita bawa dalam pribadi kita, bagaimana kita mempersiapkan waktu kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam merenungkan setiap kebaikan Tuhan, ya. Apakah kita udah berikan waktu kita yang baik, ya, beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil contoh yang di sini bahwa Marta ini memang sangat sibuk, ya. Kesibukannya memang penting juga. Sebagai tuan rumah yang baik, dia memberikan contoh yang baik, ya. Mempersiapkan segala sesuatu, mungkin itu sebagai berupa minuman, makanan, ya, tetapi memang itu penting, tetapi ada yang lebih penting lagi. Ya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah cerita ini?
Ada dua hal yang dapat kita pahami dalam pembelajaran kisah cerita ini adalah yang pertama adalah Maria. Maria dengan nyaman akan kerinduannya mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Artinya, Maria fokus dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memberikan waktu yang baik untuk menerima perkataan Tuhan Yesus. Sedangkan yang kedua bahwa sedangkan Marta sibuk sekali dengan menyediakan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya. Ya, sifat seperti Marta ini menunjukkan sikap tuan rumah yang baik dalam hal menyambut Tuhan Yesus sedang bertemu di rumahnya. Ya, kita melihat bahwa Marta ini memang betul-betul memberikan waktunya, ya. Dia berikan waktunya yang baik untuk menyambut tamunya atau Tuhan, ya. Mereka menyambut Yesus ini dengan cara mereka yang berbeda. Ya, mungkin kepada kita, bagaimana cara kita dalam hal memberikan waktu kepada Tuhan, ya. Saya juga di sini tadi saya katakan bahwa saya bukan untuk mengajar, tetapi kita sama-sama belajar, saling mengingatkan, kita sebagai anak-anak Tuhan saling menguatkan. Di sini saya memberikan bahwa perlu kita contohi pribadinya Maria ini, ya. Kenapa kita perlu contohi bahwa karena dia meninggalkan segala sesuatu pekerjaannya itu, mungkin itu paling penting, ya, paling penting, tetapi dia lebih mengutamakan, ya. Karena ketika ada mungkin pada zaman itu karena Tuhan Yesus datang, ya. Karena tidak sering-sering seperti begitu, teman-teman. Tetapi dia memberikan waktu yang terbaik, ya. Dia memberikan sikap yang baik dalam mendengarkan ajaran Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita saat ini? Ya. Apakah kita sudah melakukan hal yang seperti Maria lakukan? Apa juga sebaliknya kita sudah sama seperti dengan Marta? Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa yang dilakukan Marta ini memang penting, tetapi ada yang lebih penting lagi. Ya. Ada yang lebih penting, ada yang utama, dan ada yang paling utama. Jadi mari kita pertimbangkan, jangan dengan hal-hal yang bersifat dengan hal yang sementara, akhirnya kita ketinggalan, teman-teman. Jangan yang sudah lama kita bangun terlebih dahulu, kita perjuangkan dari dahulu, pada akhirnya itu akan menjadi sia-sia. Ya. Kita belajar dari Maria ini bahwa dia memberikan fokusan pikiran dia, ya. Bagaimana dia mendengarkan setiap ajaran daripada Tuhan, memberikan waktunya yang terbaik kepada Tuhan. Ya, mungkin ada di antara kita tapi saya percaya bahwa tidak ada di antara kita, ya. Seperti Maria ini, ya, memberikan waktu yang terbaik. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam menyambut hadirat Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita hanya sekedar berucapan terima kasih kepada Tuhan? Ya. Ada banyak hal yang anak-anak Tuhan alami ketika mereka dalam keadaan diberkati, mereka sangat penuh ucapan syukur. Tetapi di balik semuanya itu ada suatu hal proses yang kita pelajari, teman-teman. Ya, mungkin kita juga pernah dalam keadaan seperti Marta begini, ya. Kita hanya sibuk, tetapi lupa dengan Tuhan, ya. Kerja, fokus kerja, tetapi lupa dengan sumbernya yang memberkati. Lupa dengan sumber segala sesuatu kehidupan itu, ya. Tapi malam hari ini kita belajar bahwa sebagaimana Maria ini sangat memberikan waktu yang spesial, ya, waktu yang begitu cukup baik, ya. Sikap hati yang begitu betul-betul merindukan firman Tuhan, merindukan ajaran daripada Tuhan, ya. Sebagaimana kita melihat tadi di
ayat tadi ini bahwa di ayat 40 sedang Maria sibuk sekali melayani, ya. Memang melayani tetapi lupa. Ya, lupa dengan sumber segala sesuatu yang memberikan segala sesuatu itu kelimpahan itu, ya. Jadi Maria ini perlu kita contohi bahwa sikap pribadi Maria ini sangat perlu kita bawa dalam pribadi kita, bagaimana kita menjadi pribadinya Maria ini, ya. Saya tidak bilang kita harus seperti Maria, enggak. Tapi kalau kita mau jadi seperti Maria itu tidak mungkin. Tetapi mari kita belajar dari sikap yang baik dari Maria ini, ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan juga memang sering mengalami yang namanya seperti dalam keadaan Marta tadi itu, bahwa hanya sekedar sibuk-sibuk saja, ya. Sibuk-sibuk tapi lupa dengan sumber kehidupan itu, ya. Jadi mari kita memberikan fokus kita, teman-teman, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Wajar jika Marta protes, namun kita melihat di sini Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan Marta ataupun Maria, tetapi kita mendapatkan suatu pengetahuan atau pembelajaran dari kisah tersebut, bahwa ada yang utama tetapi ada yang lebih utama, ya. Ada yang utama tetapi ada yang lebih utama. Wajar dong Maria itu protes. Ya mungkin juga kalau dalam pribadi kita protes. Ya orang kita sama-sama di rumah, kok malah biarin aku, kamu malah santai gitu, ya. Tetapi kita tidak menyadari hal sebaliknya itu, ya. Apa selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh Marta tentu saja suatu hal yang penting sebagai tuan rumah yang baik. Tentu saja itu bukan suatu hal yang mendesak, apalagi jika dilakukan dengan sungut-sungut, protes, khawatir, dan menyalahkan orang lain dan juga Tuhan, ya. Di sini kita melihat bahwa Marta ini bersungut-sungut, ya. Ada rasa sungut-sungutnya karena dia dibiarkan seorang diri bekerja sendiri. Yang biasanya mungkin kalau di rumah ini jika ada dua orang saudara ini sering terjadi seperti ini, ya. Biarkan dulu dia, nanti saya ikuti, ya, seperti itu. Hati-hati kita dalam hal seperti itu, kita sedang diintimidasi oleh iblis, teman-teman, ya. Tapi marilah kita lakukan segala pekerjaan kita itu dengan baik dan tulus. Jangan bersungut-sungut, ya. Bukan dengan bersungut-sungut, ya. Artinya kalau kita bersungut-sungut itu seakan tidak ikhlas, ya. Tidak serius, ya. Kita melihat Marta, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan Maria, ya, karena Maria ini sudah duduk santai, ya. Mungkin juga kalau ada di rumah kakaknya lagi santai, adiknya disuruh terus, ya. Itu sering terjadi seperti itu dalam rumah, dalam keluarga, ya, teman-teman, ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa sikap hati pribadinya Maria ini memiliki yang cerdas, ya. Memang penting, teman-teman, kita menyibukkan diri kita, sibuk sekali. Tapi ketika ada suatu waktu yang baik, mari kita berikan waktu kita bersaat teduh, ya. Mari kita berikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Mungkin hanya 5 ayat pun kita baca dalam satu hari, itu asalkan kita betul-betul memberikan yang terbaik, maka itu mengandung suatu hal yang begitu rupa baik, teman-teman, ya. Seperti yang Maria lakukan ini, bahwa sangat merindukan, teman-teman. Dia sangat merindukan Tuhan ini, dia sangat perlu, ya. Dia sangat perlu dididik, dia sangat perlu diajarkan oleh Tuhan. Karena kita sebagai manusia, tidak ada yang namanya manusia begitu hebat sekali, ya. Kita ini semua manusia memiliki yang namanya kelemahan, memiliki yang namanya keterbatasan, ya. Pengetahuan yang begitu terbatas.
Tetapi ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, maka ada suatu hal yang kita dapatkan, teman-teman. Ya, ketika kita bisa memberikan waktu kita beribadah kepada Tuhan, adakah di antara kita yang saat-saat ini ketika dalam kesulitan memberikan waktu untuk bersaat teduh, ya, membaca firman, berdoa, ya, memuji Tuhan? Adakah di antara kita ketika kita dalam kesibukan, atau hanya ketika kita dalam masalah, ya? Ini seringkali begini, kita alami begini, ya. Bukan hanya teman-teman, juga saya pernah mengalami seperti ini ketika saya dalam keadaan kurang baik, ketika saya dalam keadaan kurang enak, ya, lingkungan, akhirnya baru kita menyadari bahwa ada suatu pribadi yang bisa menolong kita, ya. Jangan hanya ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam problem, kita baru menyadari bahwa ada Tuhan, ya. Tetapi mari kita berikan waktu kita setiap saat, setiap ada waktu, ya. Karena waktu yang diberikan kepada Tuhan itu sangat luar biasa, sangat spesial, ya. Ya, itu sebabnya Tuhan menegur Marta. Tuhan menegur Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ya. Bukan berarti Tuhan mengucilkan apa yang dilakukan oleh Marta. Memang itu baik dan penting, tetapi hanya satu saja yang perlu, ya. Kita ingat itu bahwa hanya satu saja yang perlu dan tidak mendesak, ya. Dari semua kesibukan yang baik itu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman pengajarannya, ya. Hanya satu saja yang perlu, teman-teman. Dalam hidup ini hanya satu saja yang perlu. Kita mau berikan diri kita, kita mau berikan waktu kita mau berikan hati kita untuk Tuhan, ya. Hanya satu saja. Mari kita sama-sama mengulang lagi untuk aktifkan kembali ketika kita mungkin saat-saat ini kita sering kurang waktu memberikan waktu kepada Tuhan, ya. Mari kita berikan kembali, mari kita aktifkan kembali lagi, ya. Tuhan merindukan kita. Tuhan itu memang selalu merindukan kita sebagai anak-anaknya, ya. Adakah di antara kita yang menganggap bahwa kita itu bisa sendiri? Adakah di antara kita yang berkata bahwa saya itu bisa karena saya sering makan? Ya. No, itu salah. Tetapi kalau kita masih kuat, masih sehat saat ini, teman-teman, itu karena Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu, mari kita berikan waktu kita. Mari kita berikan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, ya, bukan dengan bersungut-sungut, ya, bukan seperti yang dilakukan oleh Marta tadi, ya, tetapi seperti sikap dari Maria ini kita mempelajari bahwa sangat penting kita contohi seperti itu, teman-teman. Jawaban Yesus ini mempertegaskan hal yang positif dari sikap Maria, bahwa ia telah mengambil dan telah memilih yang terbaik untuk kehidupan, ya. Kita melihat bahwa ibadah itu memang mengandung janji, ya, teman-teman, ya. Jadi ketika kita mau beribadah, ketika kita mau menyembah Tuhan, jangan hanya berpikir bahwa itu hanya untuk pribadi saya sendiri. Tetapi itu sangat penting, ibadah itu penting, teman-teman, ya. Ibadah itu penting, ya, seperti yang kita lakukan malam hari ini, bukan hanya untuk diri kita ini, teman-teman, ya. Ini buat diri kita juga dan buat masa depan kita, buat keluarga kita, mungkin ke depannya buat anak kita ke depannya, mungkin karena kita masih belum mempunyai pasangan hidup masing-masing, tapi percaya bahwa ibadah itu mengandung janji. Itu kata firman Tuhan, ya. Ibadah itu mengandung janji, ya, baik untuk hidup yang sekarang ini
maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi artinya ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin aktif memuliakan Tuhan, yakin dan percaya bukan hanya untuk masa kehidupan kita ini, tetapi berguna untuk masa kehidupan kita yang akan datang, ya, baik dalam keluarga kita, ya. Jadi ibadah itu memang penting, ya. Mari kita belajar bahwa yang terpenting bahwa kita itu setia untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jangan hanya dengan sibuk-sibuk, banyak kesibukan dengan pekerjaan, tetapi lupa berdoa, teman-teman. Mungkin di pagi hari kita sering bolos, ya. Kita sering absen berdoa, ya, tiap pagi. Mungkin dulunya kita sering rajin, tapi kita bersyukur ya kalau ibadah kita ini saling mengingatkan, ya. Kita ibadah di sini, kita diaktifkan kembali bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas, ya, yang mempunyai kualitas di tengah-tengah dunia yang penuh banyak cobaan ini, teman-teman. Ya, oleh karena itu kita jangan menjadi anak Tuhan yang lemah. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang penuh kekuatan, ya. Adakah di antara kita yang seperti Maria yang selalu mengutamakan Tuhan? Itu bisa teman-teman bisa menjawab dalam pribadi sendiri, ya. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya seperti Marta, ya. Mari, mungkin kalau selama ini mungkin ada di antara kita yang seperti Marta, mari kita aktifkan kembali sikap seperti Maria yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu memprioritaskan Tuhan, yang selalu menomorsatukan Tuhan. Jangan hanya dengan kesibukan yang hidup yang bersifat sementara ini akhirnya kita lupa waktu kita dengan Tuhan. Jangan dengan hanya banyak kesibukan, dengan banyak kerjaan tugas, akhirnya kita lupa dengan Tuhan. Ya, anak Tuhan yang sesungguhnya ketika dia mengingat waktunya, ketika dia masih ingat waktunya kepada Tuhan, ya itulah bahwa menunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan yang aktif, ya, yang selalu menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Atau sebaliknya, seperti sikap Marta ini hanya mengutamakan segala sesuatu tetapi lupa dengan Tuhan, ya, bahkan menyalahkan Tuhan, ya. Jangan ketika hanya kita diberkati, kita bersyukur. Jangan hanya ketika kita ada dalam bahagia, kita banyak berterima kasih, terima kasih Tuhan Engkau baik. Ya, itu sering kali ya, apalagi kalau anak-anak kos ini, saya pernah asrama juga. Ketika saya ada dikasih duit, wah gembiranya luar biasa ya guys ya. Luar biasa sekali, happy banget. Tapi ketika habis duit, kayak kalau bahasanya hula manusufeh. Ya, jadi saya pernah mengalami hal seperti itu, tapi bersyukurlah kalau saat ini saya masih sehat, ya. Dulu saya sekolah Alkitab di Palembang, sekolah Alkitab Palembang. Saya tingkat 1 di sana tahun 2019 sampai 2020. Ya, itu cuma 9 bulan. Ya, kalau sekolah Alkitab itu teman-teman cuma 9 bulan, tapi khusus gereja GPDI ya. Saya belum tahu kalau ada di GBI atau gereja lain, tapi ini khusus GPDI. Ya. Jadi cuma hanya 9 bulan. Awalnya saya tidak pernah ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya, karena sikap saya tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan yang Tuhan sebenarnya inginkan. Tetapi di balik itu semuanya, ya, di balik itu ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan yang luar biasa, ya, yang belum saya sadar, yang belum saya tahu sama sekali. Ya, ada di sini adik saya di sini
ada di sini tadi ada saya, ya. Mereka udah tahu banget sifat saya, karakter saya, ya. Tapi inilah hal yang luar biasa. Yang biasanya saya di kampung, ya, saya dipandang sebagai, ya jujur saja, kayak dipandang sebelah mata itu orang-orang kampung. Bukan dipandang karena itu karena penampilan saya, bukan. Tetapi yang dibenci adalah sikap saya, karakter saya, tidak membangun. Ya, saya seringkali menjadi orang nekat di sana, teman-teman. Ya, banyak hal background saya yang sebelumnya, tapi sesuatu hal yang tidak saya ketahui bahwa ketika Tuhan memilih saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, ya. Tapi saya percaya ini bahwa suatu rancangan Tuhan yang luar biasa yang belum saya tahu, ya, yang belum saya ketahui bahwa saya ini bisa melayani Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan, ya. Mungkin juga buat teman-teman semua, ya, mungkin di sini kita ada yang dari sekolah sekuler lain, yang manajemen, komputer, sastra bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin ada di antara kita ada juga yang dari STT, ya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita hanya berserah sama Tuhan, Tuhan itu akan membuka jalan, Tuhan itu akan menunjukkan yang terbaik kepada kita, ya. Makanya kita makanya kitab Amsal berkata jangan pernah bersandar dalam pengertian kita sendiri, ya. Jadi mari kita berikan fokus kita kepada Tuhan. Ketika kita udah tahu firman Tuhan, ketika kita udah tahu ajaran daripada Tuhan, mari kita jangan hanya fokus dengan pribadi kita sendiri. Ya, kita jangan hanya fokus dengan kesibukan yang hanya bersifat sementara. Tapi kita ketahui bagaimana, ya, tujuan hidup saya ini selanjutnya. Ya, seperti yang kita lihat tadi bahwa Maria ini memiliki waktu yang begitu cukup luar biasa. Ya. Kita melihat di ayat 42 di sini berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil dari padanya. Ya. Apakah kita sudah memilih yang terbaik ini, teman-teman? Apakah kita sudah memilih yang terbaik yang dipilih oleh Maria ini, yang tak bisa diambil oleh siapapun daripadanya? Ya. Ini yang harus kita perlu ketahui bahwa ketika kita udah aktif berdoa, aktif beribadah, saat teduh sama Tuhan, ya, itu satupun tak ada yang bisa mengambilnya kecuali kita sendiri, ya, kecuali kita sendiri yang menjauh dari beribadah, ya. Yang kecuali kalau kita sendiri meninggalkan ibadah itu. Ya, tapi saya percaya bahwa teman-teman di sini semuanya orang-orang yang aktif beribadah, aktif saat teduh, ya, yang selalu memiliki waktu yang spesial buat Tuhan. Saya percaya teman-teman di sini wajah-wajah yang luar biasa di sini. Saya lihat ada sinar-sinar kemuliaan di sini. Sampai di depan mata saya bercahaya, mengkilau. Luar biasa. Ya, oke. Ya, banyak orang yang jadi seperti Marta, tetapi lupa untuk menjadi seperti Maria. Ya, padahal apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah bagian yang terbaik. Ya, jadi banyak orang yang hanya berpura-pura seperti Marta. Ya, lupa untuk menjadi seperti Maria. Padahal apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah baik adanya, ya. Pekerjaan Tuhan itu sangat penting, tetapi jangan lupa juga untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan tanpa duduk di kaki Tuhan, yang ada hanyalah kesombongan rohani. Ya, jadi jangan sampai kita sombong rohani, ya, teman-teman, ya. Kita jangan sampai sombong rohani. Ya, mari kita memiliki kerendahan hati, ya. Mari kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, ya, saling menghargai dengan teman-teman semua. Ya, puji Tuhan lah, sampai saat ini, ya, saya masih bisa
duduk di bangku kuliah ini suatu hal yang Tuhan kerjakan luar biasa dalam pribadi saya, teman-teman ya, yang tidak pernah saya ketahui. Seperti yang tadi katakan bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Jadi mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah mengenal apa itu rancangan Tuhan dalam pribadi kita? Ya. Kita jangan lupa seperti Maria. Ya, ini firman Tuhan mungkin ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini tidak terlalu panjang, tapi saya percaya bahwa kita semua pasti bisa mempelajari dari sikap firman Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini kita mempelajari ada satu hal yang kita perlu pelajari dari ayat ini. Ya, terima kasih buat para pengurus. Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman semua juga yang sudah ada. Tetap semangat, tetap setia sama Tuhan. Jangan pernah patah semangat dalam mengiring Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada yang bertanggung jawab. Maaf, kamera saya mati sebentar ya. Oke, baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini. Marilah kita seperti Maria, bukan seperti Marta. Oke, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, sangat luar biasa. Biarlah kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelum saya serahkan kepada yang bertugas, terlebih khusus kita akan bernyanyi dari pujian yang mengatakan saat berdoa, tetapi dari ref tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Yang doa syafaat, saya serahkan Kepada pengkhotbah dipersilakan untuk doa syafaat. Oh, sama saya gitu ya? Iya. Oke. Saya kontak, sorry. Oke. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami, bahkan lewat firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap teman-teman kami yang sudah bergabung bersama dengan kami percaya Tuhan, kami akan terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kami minta pertolongan daripada Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami dapat menjadi pribadi seperti pribadi yang dilakukan oleh Maria ini Tuhan. Ajarkan kami untuk terus beribadah dan setia kepada Engkau Tuhan, supaya kami terus memiliki waktu yang baik, dan kesempatan yang baik dalam memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati pengurus-pengurus yang ada
di grup ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong menolong, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus berkarya. Apapun yang menjadi program-program dalam untuk kemajuan komunitas ini Tuhan, kami percaya ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka tidak mampu berpikir Tuhan. Tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, pasti mereka mempunyai hikmat yang luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua teman-teman kami yang sudah bergabung bersama dengan kami, mari Tuhan akan memberkati kami semua, supaya kami terus menjadi pribadi yang setia dan menjadi pribadi anak Tuhan yang terus mengutamakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini, dan setiap kegiatan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami, berkati juga pendidikan kami Tuhan, berkati setiap masa depan kami, biarlah kami bisa menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.